Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, good morning. It's nice to see you again and welcome back to Mr. Rahmat English class. Okay, are you ready for today's instruction? Okay, what are we going to learn today? Let's take a look. Well, today we are going to learn an expression. That is the expressions of asking, giving, refusing, accepting suggestions or recommendations. Okay, by the way, do you know how to express suggestions to your friend, or if some sometime you want to ask a suggestion from your friends, do you know the expression? Oke, jadi hari ini kita akan belajar ungkapan cara memberi saran, cara meminta saran, dan sekaligus cara meresponnya. Apakah kita akan refusing, menolak saran itu, atau accepting, menerima saran tersebut. Oke, baik. Kita teruskan. Oke, first of all, we are going to know for sure what is the definition and purpose of suggestions. Kamu tahu apa definisi dari ungkapan suggestion dan tujuannya untuk apa ungkapan suggestion itu? Okay, this one. Take a look. The definitions of suggestion. So, suggestions is an idea or plan put forward for consideration. Jadi, suggestion itu adalah sebuah gagasan atau rencana yang diajukan untuk sebagai pertimbangan. Oke, cukup jelas? Next, what is the purpose of suggestion? Apa itu tujuan dari ungkapan saran? Take a look. The purpose of suggestions is to ask and give suggestions to someone and give responses to the suggestions whether accepting or refusing it. Jadi jelasnya gitu, tujuan dari suggestion atau ungkapan saran itu adalah untuk meminta atau memberi saran kepada seseorang sekaligus menanggapinya terhadap saran tersebut, apakah kita accepting, menerima, or declining or refusing it, atau kalau kita menolak saran itu. Oke, kita lanjut. Mau tahu ungkapan-ungkapannya bagaimana untuk memberi saran atau meminta saran atau merespon saran itu? Oh, masih ada satu tujuan lagi. Ketinggalan ya. Jadi, tujuan dari ungkapan saran adalah to help someone who needs any suggestions or advice by giving our personal idea and opinion in our daily life. Jadi, jelasnya adalah tujuannya adalah untuk membantu seseorang yang memerlukan saran apapun atau nasihat apapun dengan cara memberi gagasan kita atau pendapat kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi itu ya tujuannya, the purpose of the expressions of suggestions. Kita lanjut. Okay, now let's take a light view about the concept of map, what we are going to learn today. Jadi kita harus tahu kita itu mau belajar apa dulu ya. Ini konsepnya, jadi kita hari ini akan belajar ungkapan-ungkapan saran, expressions of suggestions. Apa saja yang harus kita pelajari ini? Yang pertama adalah asking for suggestions. Cara meminta saran, bagaimana ungkapannya, apa saja, nanti harus dihafal, dipraktekkan. And the next one is giving suggestion, memberikan saran atau ngasih saran ke siapapun ya. Nanti juga ungkapannya banyak, kita pahami dulu, pelajari. And yang berikutnya tidak kalah pentingnya adalah responding suggestion, merespon, menanggapi ungkapan orang yang ngasih saran atau minta saran itu, kita responding suggestion.
Apakah kita accepting suggestion, apakah kita akan menerima saran itu, or declining or refusing suggestion, apakah kita akan menolak permintaan saran atau pemberian saran dari seseorang itu. Oke, jadi ini inti-inti yang harus kita ketahui dalam pelajaran kita hari ini. Oke, pertama we are going to learn some useful expressions of how to ask for suggestion. Bagaimana cara meminta saran. Okay, asking for suggestions is the way someone asking suggestions in English, ya dalam bahasa Inggris tentu saja. When we have a problem, saat kita punya masalah, bagaimana kita memintanya. Oke, ingin tahu ungkapan-ungkapannya? Then use the following expression. Ini ungkapan pentingnya dihafalkan ya. Ungkapan yang bisa kita pakai adalah, misalnya kalau kita ingin minta saran, what do you advise me to do? What do you advise me to do? Jadi, apa yang akan kamu nasihatkan pada saya untuk lakukan, kira-kira begitu arti harfiahnya. Bisa juga pakai what should I do? What should I do? Apa yang harus saya lakukan? The next one, what ought I to do? Ought to itu mirip sekali artinya dengan should ya, harus. Ought to, salah satu dari model juga. What ought I to do? Apa yang harusnya saya kerjakan? Sama ya, ought to dengan should itu sama. Ungkapan lainnya adalah, do you have any suggestions for me? Do you have any suggestions for me? Nah, itu beberapa contoh ungkapan cara meminta saran. Jadi, ini wajib dihafalkan. Paling tidak kamu berulang-ulang melafalkannya, dihafalkan. Diingat frase rangkaiannya itu sampai hafal. Bukan hanya hafal, tapi sambil dipahami, dipraktekkan gitu ya. Yang penting hafal rangkaiannya, urutannya itu bagaimana. Kalau setelah ini gandengannya apa gitu ya. Jadi dihafal frasenya ya. Oke, berikutnya ungkapan apa setelah cara meminta saran? Oke, berikutnya adalah giving suggestion. Memberi saran atau menyarankan sesuatu kepada seseorang atau teman kita yang butuh saran ya. Well, in giving suggestions, there are two conditions or situations that we have to distinguish is a situation which was a mediocre and dangerous situations or emergency. Jadi kalau ngasih saran tuh kita harus tahu juga kondisinya, keadaannya. Mungkin sarannya itu apakah masalahnya itu dalam situasi yang biasa, mediocre itu ya sedang-sedang saja, atau ketika situasi yang dangerous atau emergency bahkan ya. Bagaimana mengungkapkan sarannya, mungkin nanti pilihan katanya agak beda ya. Okay, to give suggestions in a regular situation, dan ungkapan dalam suasana normal sehari-hari. Ya. Kita ungkapan penting yang harus kita tahu adalah ini, yang paling penting adalah satu model atau kata kerja bantu should atau ought to. Tahu artinya? Should itu seharusnya, sebaiknya, atau sinonimnya bisa diganti ought to ya, ungkapannya, ucapannya ought to. Jadi bisa gunakan ini should do something or ought to do something. Langsung kita lihat contohnya, nanti dihafalkan, dipraktekkan. Oke, bisa juga selain pakai should atau ought to itu bisa juga kalau suatu situasinya agak dangerous gitu, agak buruk gitu, mungkin pakai had better ya, had better terus verb 1. Had better itu kira-kira kamu lebih baik gitu ya, sebaiknya lebih baik, ada pilihan yang harus dikerjakan itu, jadi lebih tegas gitu ya. Description, subject is a subject, ini subjeknya, bisa orang, bisa benda, dan lain-lain. Terus ya, should itu mirip dengan had better sebetulnya ya. Kita langsung ke
let's see some examples of the expression of how to give suggestion. Ini ungkapannya kita hafalkan ya. We can express of giving suggestions with, this one. Jadi kita bisa mengungkapkan cara memberi saran itu dengan ini. Hafalkan rangkaian frasenya itu harus dihafalkan. Kalau pakai kata suggest atau recommend itu biasanya langsung diikuti that. Terus di belakang that itu pasti klausa lagi, anak kalimat, jadi pasti pakai subjek lagi, you misalnya, you. Terus kata kerja lagi, jadi di belakang that itu tidak boleh langsung noun atau benda, tapi kalimat lagi atau anak kalimat lagi atau clause, klausa. Jadi misalnya I suggest that you go home now, gitu ya. Jadi setelah that itu ada klausa. Atau bisa juga pakai you really should, you really ought to do something. Verb satunya itu kata kerja apapun yang kamu ingin temanmu lakukan. Verb itu apapun, mungkin drink, go, sleep, clean, ya. Any of verb, apapun kata kerja yang ingin kamu sarankan ke temanmu. Kalau you'd better diikuti verb 1. Jadi kamu ingat rangkaiannya ini ya, frasenya. Jadi misalnya you'd better itu pasti diikuti kata kerja asli. Jadi harus misalnya you'd better go, you'd better clean your house, gitu kan. Tidak boleh misalnya you'd better to clean, itu salah ya. Jadi you'd better itu wajib diikuti verb 1 tanpa tambahan apapun, gitu ya. I'd like to suggest that. Saya ingin menyarankan bahwa. Nah, setelah bahwa, that itu nanti klausa lagi, kata kerja lagi. Atau bisa juga dengan sebuah pertanyaan, walaupun pertanyaan tapi fungsinya sebenarnya bukan bertanya ya, tapi menawarkan ya, ngasih ya. Bentuknya kalimat tanya tapi fungsinya ya menawarkan saran dengan model can, kata kerja bantu can. Jadi can I offer you some advice? Bisakah saya menawari kamu nasihat? Advice itu bisa diganti suggestion misalnya, atau can I offer you some suggestion? Can I offer you some recommendation? Begitu ya, dengan kalimat tanya, tapi fungsinya untuk menawarkan, bukan bertanya. Bisa juga dengan bertanya, ini misalnya tanda tanya ya ini. Oh, sorry. Kembali lagi. Why don't you? Kenapa kamu tidak? Itu kan semacam pertanyaan, tapi sebenarnya bukan bertanya ya. Why don't you go now? Why don't you clean your house? Why don't you do your homework now? Itu kan ngasih saran. Bisa juga dengan ungkapan what if. Bagaimana kalau? If itu jika, kalau. What if? Misalnya, what if I give you some drink? Gitu kan. What if you do your homework now? Gitu ya. Itu ungkapan ngasih saran. Kita berikutnya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah responnya. Bagaimana kalau ditawari saran atau dikasih saran, itu kamu mau nerima atau tidak? Bagaimana meresponnya? Apakah hanya yes no saja? Nah, tidak. Tapi ada ungkapan ya yang khusus, yang bagus lah, bukan hanya yes kalau mau atau no kalau tidak, bukan hanya begitu ya. Kita pelajari ini, hafalkan rangkaiannya ya. Jadi gandengannya dari kata-kata ini dihafalkan. Misalnya yes I'd like, yes I'd love to, itu kan dihafalkan sampai hafal. Bukannya hafal tapi sambil dimaknai gitu ya. Oke, accepting suggestions. Definisinya, the definition of accept suggestions means to willingly take or receive or agree to an object or idea. Jadi menerima saran itu maksudnya adalah dengan sukarela menerima, menyetujui sesuatu gagasan atau ide ya yang ditawarkan oleh temanmu ya. In the expressions of accepting the suggestion usually have the word agree. Biasanya
menggunakan kata agree, tapi tidak harus selalu hanya pakai kata agree ya. Banyak ungkapan yang lainnya. We can express to accept suggestion with, ya, misalnya kalau kamu ditawari seseorang, bisa jawab dengan ini, yes, I'd like to, yes, I'd like to, gitu ya. Atau yes, I'd love to, yes, I'd love to, ya, aku mau, ya, aku bersedia, kira-kira begitu ya. Bukan aku suka, aku cinta, bukan ya. Ya, aku bersedia itu ungkapannya yes, I'd like to, atau yes, I'd love to, itu dihafalkan silahkan. Atau that sounds like a good idea, that sounds like a good idea. Itu kedengarannya ide yang bagus ya. Kedengarannya, kalau Inggrisnya bukan kedengarannya, nah sounds, sepertinya ya. That sounds like a good idea. Sepertinya itu ide yang bagus. Itu salah satu menerima saran. Atau bisa juga I'll do that. Aku akan lakukan itu. Atau I'll try that. Aku akan mencobanya. Oke, gitu ya. Itu yang lainnya apa ungkapan menerima saran? Why didn't I think of that? Nah, itu mungkin kalau idenya itu kayaknya belum pernah terpikirkan oleh kamu sebelumnya dan idenya bagus, ya kamu bilangnya begini, why didn't I think of that? Kenapa ya aku tadi tidak kepikiran demikian, gitu ya. Nah, gitu kira-kira. Itu nerima juga berarti. Atau yang cukup pendek boleh just okay, yes, let's, gitu boleh. Atau what a good idea. Ide yang bagus. Atau cukup why not? Kenapa tidak? Atau yes, with pleasure. Ya, dengan senang hati. Itu ya. Kalau kamu menerima ungkapannya ini dihafalkan rangkaian frasenya sampai hafal. Itu ungkapan menerima. And then let's go to the next. Okay, now we are going to learn the expressions of how to decline or refuse a suggestion. Refuse or decline itu menolak ya. Kalau dikasih saran mungkin kamu tidak berkenan, nah kamu bisa menolaknya, tapi jangan bilang hanya no, itu agak kasar ya. Atau apalagi no way gitu ya. Jangan sekali-kali bilang no way. Walaupun kamu tidak nerima, ya yang bagus lah ngomongnya ya. Ini contohnya ya. Refusing is to say or show that you are not willing to do something that someone wants you to do. Menolak itu adalah untuk menunjukkan bahwa kamu tidak berkenan, willing to itu berkenan, tidak bersedia untuk melakukan apa yang seseorang ingin kamu lakukan. Nah, mungkin cara nolaknya itu ya mungkin dengan seperti terima dulu, misalnya I tried that but, nah, aku akan coba itu tapi, nah, tapinya itu kamu menambahkan reasonnya, alasannya bagaimana kenapa kamu nolak, itu kamu kasih alasan ya. Jadi ini kan cara yang halus menolak. Jadi kayaknya mau ya saya akan coba itu tapi nah itu tapi itu kan alasan kenapa kamu menolak, itu kan berarti bagus, sopan cara menolaknya. Bisa juga dengan thanks, ya pasti ya, ucapkan terima kasih dulu walaupun menolak ya. Thanks but that won't work, nah misalnya gitu ya. Makasih tapi itu kayaknya nggak bisa deh gitu ya. But that won't work, atau thanks but that won't help because, nah misalnya makasih tapi itu tidak membantu karena boleh juga ditambahkan alasannya because something ya. Atau that's a good idea, ide yang bagus, but, nah misalnya kamu dikasih saran oleh temanmu, why don't you do your homework now, terus kamu nolak sih, misalnya bilang that's a good idea but I'm busy now, misalnya kan, ide yang bagus tapi aku lagi sibuk nih, nah gitu. Jadi sopan banget kan. Atau no, I'd rather not, enggak, sepertinya bagi saya tidak deh, nah, gitu ya. Atau I don't feel like that, saya rasa tidak begitu, I don't feel like that. Atau that's a bad idea, itu agak to the point ya. Itu ide yang buruk ya, that's a bad idea.
Oke, jadi ini beberapa contoh ungkapan cara menolak ya, tapi yang masih sopan ya. Silakan dilatihkan, diulang-ulang sampai hafal rangkaiannya. Oke, sebenarnya itu kita hari ini. Today what we learned today, let's call it a day. Sudah kita belajar ungkapan cara memberi saran, cara meminta saran, dan cara meresponnya. Apakah kita menerima atau menolak saran tersebut. Okay, that's all for today that we learned today. Sepertinya itu dulu yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan cukup paham. Nanti kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Thank you. See you next time. Have a good day. Iya dengan terima.